Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada media audio, yang kedua media visual, yang ketiga ada media audio dan visual. Nah, sebelum kita membahas ketiga ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, materi pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk proses belajar mengajar. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan secara umum bahwasanya media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari media pembelajaran, mari kita masuki ke 3 pembagian tadi. Nah, yang pertama tadi adalah media audio, yaitu media yang hanya bisa didengar. Media audio adalah media yang pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Nah, menurut Sudirman tahun 2005, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata ataupun bahasa lisan maupun nonverbal. Nah, media audio memiliki sifat-sifat yang khas, diantaranya 1, hanya mengandalkan suara atau hanya dapat didengar. Yang kedua itu personal, yang ketiga itu mampu menggugah imajinasi. Maksudnya yang didengarkan itu kadang beda sama yang dicerna. Yang keempat itu cenderung satu arah. Nah, jenis-jenis media audio. Yang pertama itu ada radio. Seperti yang kita ketahui, radio hanya dapat didengar. Yang kedua itu ada kaset audio. Kaset audio atau kaset pita magnetik. Nah, ini bisa kita lihat seperti kita mendengarkan muhtorojal Al-Quran, bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan kita bisa belajar menirukan ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang kedua itu contohnya kayak bahasa Inggris, bahasa asing. Kita bisa menirukan kata bahasa asing. Yang ketiga itu ada doa-doa. Nah, kita kan kalau misalnya mau menghafal doa-doa, menghafal Al-Quran atau menghafal kata-kata asing itu, kita bisa dibantu melalui recorder tadi, rekaman. Nah, itu adalah contoh, itu merupakan contoh dari media audio. Nah, yang kedua itu ada media visual. Nah, visual itu berbeda dengan audio. Kalau audio itu dia mendengar, kalau visual itu berarti dia melihat. Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat dilihat. Nah, contohnya itu seperti grafik dapat dilihat, diagram, apalagi ya, komik dapat dilihat, dan masih banyak contoh lain. Yang ketiga itu ada media audio visual. Nah, media audio visual ini gabungan dari media pertama dan media kedua, yaitu media yang
dapat dilihat dan dapat didengar. Nah, media audiovisual ini yang melibatkan indera pendengar dan indera penglihat. Nah, contohnya ini kita dapat menemukannya seperti televisi, video, slide suara, dan lain-lain. Nah, setelah kita mempelajari media pembelajaran, timbul pertanyaan. Yang pertama, seberapa penting pendidik menggunakan media pembelajaran? Apakah untuk setiap pendidik wajib menggunakan media pembelajaran? Dan yang kedua, bagaimana jika seorang pendidik tidak menggunakan media pembelajaran? Sekian dari saya, terima kasih.